Di sini orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain Allah sebagai apa? Sebagai wali. Patung-patung, pohon-pohon, kubur-kubur sebagai wali. Mereka menyembah kepada pohon itu, bersimpuh di bawah pohon, ibadah kepada pohon, ibadah kepada patung, ibadah juga kepada kubur-kubur yang dianggap oleh mereka adalah orang soleh. Lata itu orang soleh. Lata kan ada Lata, Uzza dan Mana. Ini berhalanya orang musyrikin. Lata itu orang baik, menurut mereka ini orang soleh. Karena apa? Setiap haji, karena orang-orang musyrikin jahiliyah menunaikan ibadah haji, dia bikin roti untuk siapa? Untuk jamaah haji. Baik gak perbuatan ini? Baik. Ini orang soleh. Begitu dia mati, dibangun patungnya, disembah, kuburnya dan patungnya disembah. Ketika ditanya, ketika diingatkan jangan menyembah kepada Allah, mereka katakan apa? Bahwa kami menjadikan mereka wali-wali ini sebagai apa? Sebagai perantara kepada Allah. Bahkan mereka katakan bahwa mereka sebagai pemberi syafaat. Antum lihat ayatnya. Ini orang-orang musyrikin mengatakan demikian. Sekarang orang Islam mengatakan demikian juga. Kami nggak menyembah kubur wali ini, tapi kami menyembah siapa? Allah. Mereka sebagai apa? Perantara. Istilah mereka apa? Wasilah, tawasul. Nggak boleh tawasul dengan orang yang sudah mati, nggak boleh. Nggak ada sahabat-sahabat datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Tidak ada seorang pun sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu majma'in datang ke kuburan Nabi SAW untuk minta, nggak pernah ada. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi kemarau, Umar nggak datang. Umar di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda nggak datang ke kuburan Nabi untuk minta supaya hujan turun. Ini kemarau, sulit. Nggak datang. Justru Umar datang kepada pamannya Nabi Abbas yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami ketika Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi agar Allah menurunkan hujan dengan perantaraan doa Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, kami minta kepada engkau. Maka Abbas berdoa. Kemudian juga Umar berdoa, turun hujan. Di zaman Muawiyah terjadi lagi juga demikian, kemarau. Muawiyah dari Syam nggak datang ke Madinah untuk datang ke kuburan Nabi, tidak. Justru Muawiyah radhiyallahu datang kepada Yazid al-Aswad radhiyallahu an. Datang kepada dia untuk minta kepada Allah agar turunkan hujan. Nggak boleh jadikan mereka sebagai perantara syafaat. Kita lihat ayat yang lain dalam surah Yunus. Sebagian kaum muslimin mereka berdalil itu kan mereka memberi syafaat kepada Allah. Antum lihat surah Yunus surah 10 ayat 18. Allah berfirman dalam surah Yunus surah 10 ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah, mereka beribadah, mereka berdoa kepada selain Allah, pada patung, kubur dan yang lainnya. Ma la yadurruhum, yang tidak membahayakan mereka, wala yanfa'um, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Artinya kubur-kubur, apakah orang soleh atau wali atau yang lain, mereka pemberi syafaat kepada Allah. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar. Makanya Allah katakan, apakah mereka akan mengabarkan kepada Allah apa yang Allah nggak tahu di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya Allah mengetahui semuanya, bahwa yang berhak memberikan syafaat hanya siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi ini harus diperhatikan tentang masalah ini, karena banyak orang-orang yang datang ke kubur-kubur ini menafikan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Makanya tafsir la ilaha illallah harus paham benar ini. Karena masih banyak ada orang yang mereka menjadikan sekutu bagi Allah
Mereka menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Mereka ibadah kepada Allah. Mereka sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di samping itu juga mereka berdoa kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Syirkun akbar. Ini menghapuskan seluruh amalnya dia. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka ahli ibadah. Ahbar jamak dari habr, itu orang alim dari kalangan Yahudi. Ruhban yaitu rahib, yaitu abid, ubad, ahli ibadah dari orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa bin Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Adi bin Hatim, dia menuturkan, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan di leherku ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buanglah berhala ini. Dan aku mendengar beliau SAW membaca sebuah ayat dalam surah Al-Bara'ah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahib mereka orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Beliau SAW bersabda, Adi mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak menyembah mereka. Kami tidak menyembah. Kami enggak menyembah rahib-rahib itu dan ahbar orang-orang alim, kami enggak menyembah mereka. Rasul mengatakan begini, SAW, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang Yahudi Nasrani tidaklah menyembah mereka orang alim dan ahli ibadah, akan tapi jika mereka orang alim dan ahli ibadah itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Itulah ibadah mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di sini antum perhatikan bahwa Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW dan di lehernya ada salib. Nabi katakan, itrah anka hadzal wathan, buang ini. Jadi nggak boleh ada salib. Orang pakai salib, gelang salib, kalung salib, atau pajangan di rumahnya salib, hukumnya haram dalam Islam. Ini berhala, harus dihancurkan, nggak boleh orang Islam. Ini Adi bin Hatim baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, hancurkan itu, nggak boleh. Jadi nggak bisa ditunda itu. Dakwah menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, melarang mereka dari syirik langsung saat itu juga. Nggak bisa ditunda. Ini dakwah, jelas. Dan dakwah tauhid mudah, sesuai dengan fitrah manusia dan hikmah dakwah tauhid ini. Makanya diterima langsung oleh Adi. Cuma Adi mengatakan, kami nggak menyembah mereka. Maksudnya sholat untuk mereka, ruku untuk mereka, sujud untuk mereka. Bukan itu. Kata Nabi, bukankah engkau ikut menghalalkan apa yang mereka haramkan? Artinya engkau ikut menghalalkan apa yang mereka halalkan dari apa yang haram, dan engkau ikut mengharamkan apa yang halal dari Allah yang mereka haramkan. Kata Adi, ya, itulah ibadah mereka. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa nggak boleh kita mengikuti para ulama tanpa apa? Tanpa dalil. Perhatikan itu. Ketika ulama ini memberikan fatwa, yang kita cari apanya? Dalilnya. Dalilnya ada atau tidak? Dalil. Kalau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh kita ikut.
Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, nggak boleh kita ikut. Dalilnya mana? Nah, sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Kita nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Allah berfirman dalam surah 17, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Nggak boleh ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut. Tapi kenyataan ikut semuanya. Ikutin kiai, ikutin ustadz, ikutin tuan guru, ikutin ini. Atau sekarang ustadznya pakai titel sekarang, doktor, ikutin doktor. Ada nggak yang gitu? Ada. Jadi dalilnya ada atau tidak? Dalil, hujahnya ada atau tidak? Dalam kita beragama dalil. Makanya banyak yang Nabi sebutkan di antara umat Islam ini mengikuti dai-dai yang sesat. Dan Nabi paling khawatir di antara umat ini dai-dai yang sesat. Makanya dalil ini penting dalam kita beragama, dalil. Ada orang aku, saya kan kiai, saya ustadz, saya habib, dijamin sorga. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kata dia, ya dari dulu seperti ini. Dalil. Kalau dibilang dalil apa? Quran dan sunnah. Bukan kata nenek moyang, bukan kata orang. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah bantah orang Yahudi, Allah bantah orang Nasrani. Bantahan ini terkena kepada kaum muslimin juga yang mengaku mereka bahwa mereka ahli sorga. Bantah mereka. Ada nggak di umat Islam yang ngaku ahli sorga? Ada nggak? Ada. Keturunan siapa? Ngakunya keturunan Nabi, sorga. Dalilnya mana? Antum lihat ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, hayalan mereka itu. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu? Mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? In kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang jujur, yang benar. Ini Quran ini. Antum sampaikan dalil ini Quran. Yang saya bawa dalil semuanya ini. Sampai sini paham nggak ini? Jangan mau dibodohi oleh siapa? Jangan mau dibodohi oleh ustaz, oleh kiai, ajengan. Dalilnya mana? Dalil. Ustaz, kiai, kita wajib menghormati mereka, memuliakan mereka. Kita wajib. Karena mereka punya ilmu. Tapi ketika disuruh ikut, dalilnya mana? Dalil. Kita wajib menghormati mereka, wajib. Apalagi dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Tetap harus dengan dalil. Ini agama. Nggak ada seorang yang memiliki agama Allah. Bukan milik orang tertentu. Ini agama Allah. Harus ada keterangan. Dan ini harus jelas. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada orang-orang menyesatkan. Allah menyebutkan tentang pendeta Yahudi, Nasrani. Mereka ini pendeta Yahudi, Nasrani. Kata Allah dalam Al-Quran, menyesatkan atau tidak? Menyesatkan, kata Allah. Sedangkan kita tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dan cara-cara mereka. Allah ketika menyebutkan tentang orang Yahudi, tentang orang Nasrani, supaya apa kita? Supaya kita tidak mengikuti mereka. Kan Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa?
Yahudi. Yang sesat siapa? Nasrani. Artinya kita disuruh oleh Allah Taala menempuh jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan ikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang Yahudi atau Nasrani dalam Al-Quran, supaya kita tidak mengikuti cara-cara mereka, tidak menyerupai mereka. Paham ini? Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, kata Allah, mereka itu suka makan harta manusia. Di umat Islam ada nggak kiai yang begitu? Banyak. Antum lihat ayatnya, lanjutan dari ayat ini, supaya antum jelas dengan dalil. Ya. Surah At-Taubah, ini kan surah At-Taubah ayat 31. Antum lihat di ayat 34-nya. Ini peringatan buat kita semua ini. Allah memanggil dengan kalimat orang beriman. Antum lihat di ayat 34. Ini ayat yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini ayat 31. Di ayat 34-nya antum lihat. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan orang-orang berilmu dan juga para pendeta, mereka makan harta manusia. Allah memakai lam taukid, sungguh-sungguh mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Terbukti apa tidak mereka ini? Terbukti. Orang mau ngaji Quran dan Sunnah, mengikuti mazhab nggak boleh. Dicegah oleh mereka, dihalangi oleh mereka, difitnah oleh mereka, dituduh oleh mereka, segala macam. Orang ngajak kepada kemurnian agama Islam, bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh berbuat bid'ah. Mereka tetap bid'ah itu ada. Apa kata mereka? Bid'ah hasanah. Karena apa? Mereka mengadakan segala macam yang bertentangan dengan syariat ini, seperti ngajak orang menyembah kubur atau bid'ah yang lainnya. Mereka makan harta manusia dari situ. Ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, mencegah manusia dari jalan Allah. Sedikit yang anjurkan, ayo ikut pengajian itu, ikut. Karena yang diajarkan benar Quran Sunnah al-Fahmi Salam. Sebagian jangan, hati-hati itu. Wahabi sesat. Ya tidak? Sebagian kiai, sebagian habib, sebagian ajengan, hati-hati itu. Itu Wahabi, sesat kata mereka. Di mana? Saya tanya kepada mereka, antum bilang Wahabi, apa Wahabi? Nggak tahu Wahabi, nggak tahu. Kok antum nuduh Wahabi? Wahabi itu apa? Nggak tahu dia Wahabi itu. Antum lagi nuduh sesat. Di mana kesesatannya? Yang saya bawa dalil Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Wa yasuddun an sabilillah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak yang mereka tidak infakkan di jalan Allah, maka kabarkan mereka dengan azab yang pedih. Kemudian dilanjutkan ayatnya, Allah setrika mereka yang mereka kumpulkan harta ini bagi orang yang tidak keluarkan zakatnya ini. Tapi yang jadi syahid sini itu berkaitan dengan orang-orang pendeta-pendeta yang makan harta manusia. Ternyata di tengah umat Islam ada orang seperti itu yang mereka makan harta manusia. Ada nggak? Ada. Mereka membohongi manusia dengan nama Rasulullah SAW. Orang berdosa sama Rasulullah boleh atau tidak? Haram, tempatin neraka. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduk neraka. Hadis ini mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in, dari tabi'in terus dicatat oleh seluruh ulama ahli hadis. Ini mutawatir namanya. Kata Nabi, man kadzaba alayya falyaljin nar. Barang siapa yang dusta namaku, hendaklah dia masuk ke neraka, kata Nabi SAW. Mereka bawa hadis yang palsu atas nama Nabi untuk membohongi umat, untuk mencari uang dari manusia. Ini kebatilan. Yang paling parah dari mereka apa? Mereka tidak jelaskan kepada umat tentang tauhid. Puluhan tahun mereka ngaji nggak tahu tentang makna la ilallah, nggak tahu tentang makna Muhammad Rasulullah, nggak tahu tentang bagaimana sholat yang benar, nggak tahu. Yang mereka tahu ya hanya perayaan-perayaan, yasinan, tahlilan. Kemudian apa lagi?
Yang mereka tahu selawatan, tapi nggak tahu tentang akidah, tentang asas dari agama ini nggak tahu. Mereka berat, termasuk orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Bagaimana hukuman Allah tentang mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 159. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, minal bayyinati wal huda, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan kitab, keterangan-keterangan dan petunjuk, sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini antum perhatikan di sini. Ini ayat ini menjelaskan orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan. Keterangan dan petunjuk yang paling besar dalam Al-Quran tentang apa? Tentang tauhid. Penjelasan yang paling jelas, paling gamblang, dan petunjuk yang paling jelas dalam Al-Quran tentang tauhid. Tentang tauhid. Sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang melaknat. Kecuali mereka yang tobat nanti. Tapi ada 3 syaratnya. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang tobat dengan tobat yang betul-betul nasuh. Dari kiai-kiai, ustadz-ustadz sekarang yang telah menyesatkan manusia, dia tobat. Syaratnya tobat, kemudian dia mengislah, memperbaiki dirinya, mereka kemudian wa bayyanu, menjelaskan yang sebenarnya kepada umat ini dijelaskan. Dia nggak sembunyikan lagi. Maka mereka faulaika atubu alaihim wa tawwabur rahim. Mereka adalah orang-orang yang kami terima taubatnya dan kami menerima taubat dan kami penyayang. Antum perhatikan di sini. Di ayat ini 159, di ayat 163-nya Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah kamu ilah yang satu, enggak ada ilah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kata beliau, Allah menyebutkan tentang ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid, ilah kamu ilah yang satu, la ilaha rahman rahim. Ayat ini kaitannya dengan 159, berarti yang disembunyikan oleh mereka, oleh para kiai, para ustadz, para ulama ini, yang mereka sembunyikan tentang apa? Tentang tauhid. Itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat ini. Makanya akibatnya berat orang menyembunyikan ayat Allah. Nggak pernah dijelaskan kepada umat. Umat ngaji sama dia bertahun-tahun, di pondok bertahun-tahun, nggak dijelaskan tentang tauhid. Dijelaskan yang oleh mereka syirik, bid'ah dan segala macam. Tauhid nggak dijelaskan. Makanya Allah mengatakan tentang mereka ini, kenapa mereka melakukan begitu? Ya diantaranya mereka dapat uang dengan cara seperti itu. Makanya Allah katakan mereka pada hakikatnya makan api neraka. Antum lihat di ayat 174-nya. Surah Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dari Al-Quran, dan mereka membelinya dengan harga yang sedikit, artinya mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, artinya mereka nggak jelaskan kepada manusia, disembunyikan tentang tauhid ini, tentang akidah, tentang manhaj yang benar mereka sembunyikan, karena mereka ingin mendapatkan apa? Uang. Dunia seisinya ini, semua dunia ini seisinya itu kecil, sedikit. Kata Allah, qul mata'ud dunya qalil, katakan kehidupan dunia kecil. Seisinya nih, ya, yang emasnya nggak terhitung sudah, uangnya nggak terhitung. Kata Allah kecil. Dibandingkan kenapa? Dengan sorga. Dunia ini nggak ada harganya, lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk nggak ada harganya. Kenapa harus dia menipu manusia, membohongi manusia, menyembunyikan yang hak, menyembunyikan yang hak kepada manusia yang nggak dijelaskan
kepada manusia ini? Ingin apa? Ingin dapat sedikit dari harta. Dia hidupkan semua yang syirik dan bid'ah untuk mendapatkan apa? Uang yang sedikit. Hatta dikasih dia oleh murid-muridnya, oleh pendukungnya 10, 100 miliar, 1 triliun, kecil, gak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan apa? Dengan sorga yang seluas langit dan bumi. Yang dicari oleh manusia apa? Sorga, bukan dunia. Dunia gak ada apa-apa. Makanya Allah menyebutkan, karena mereka menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit dengan dunia ini, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara. Mereka tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah enggak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini peringatannya. Maka Allah lanjutkan lagi di sini. Ulaika alladzina ishtaraw dhalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Di ayat 175-nya, mereka adalah orang-orang yang menjual, membeli kesesatan dengan petunjuk. Kesesatan dibeli, petunjuknya dibuang. Dan mereka membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Allah kalimat ini, alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Kok mau mereka? Mereka tahu tentang Quran, mereka tahu tentang sunnah, mereka tahu tentang bagaimana nikmat Allah, bagaimana azab Allah, tapi mereka nggak mau untuk mengikuti kebenaran. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Belum selesai ini pembahasan kita. Kita baca hadisnya. Ayatnya sudah cukup. Sekarang kita baca hadisnya. Antum lihat halaman 94. Dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka harta darahnya haram, sedangkan hisab perhitungannya ada pada Allah azza wa jal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ini yang paling jelas menafsirkan tentang kalimat la ilaha illallah. Hadis ini paling jelas ini. Jadi Nabi bersabda SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Jadi di sini Nabi menjelaskan bahwa tidak diharamkan membunuh seorang dan mengambil hartanya kecuali jika terkumpul dua perkara. Yang pertama, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang tersebut mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di samping dia mengucapkannya, dia juga wajib mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Bahkan harus mengingkari segala kekufuran. Maka itulah yang disebutkan dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ia berpendapat bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi pada zaman sekarang berada di atas agama yang benar, maka orang yang berpendapat seperti ini bukanlah orang Islam, murtad dari agama ini. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Kemudian yang kedua, pernyataan semua agama sama adalah satu kekufuran dan orang yang meyakininya kafir. Karena ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua agama selain agama Islam. Ketika dia mengatakan semua agama sama, ini kafir. Agama yang diridhai Allah hanya satu, agama Islam. Sesuai dengan ayat dalam surah Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 19 dan ayat 85.